2, 3. Hai, selamat sore. Kembali lagi bersama kita di podcast Selasa Sore bersama saya Triana dan Ines. Hai Michael Aliawan Kosa. nggak jadi. Halo Gian, selamat bergabung. Udah tahu belum tema kita hari ini apa? Udah tahu belum kita hari ini mau bahas apa? Pasti udah tahu kan? Halo Maria. Siapa lagi? Oke, sekarang kita mau bahas apa nih, Kak? Kita mau bahas tentang KKN. KKN itu apa? Kuliah, kerja, nyata. Wait, cari contekan dulu ya. Mau ditanyain. Cari ngelis dulu, katanya. Kita ngelis dulu apa mau ditanyain. Jadi backgroundnya kalau nggak Tri, KKN-nya di Kota biasanya pas disebut COVID. Biasanya disebut KKN tematik. Nah, kalau aku KKN reguler, KKN-nya pas sebelum COVID, jadi namanya KKN reguler. Jadi nggak ada tuh pakai masker, nggak ada tuh yang dilarang kumpul-kumpul, malah harus kumpul-kumpul gitu. KKN nih pas pandemi ya. Pandemi. Tapi Tapi KKN bisa ini ya, pas lagi COVID. bisa dong. Terakhir KKN kapan ya KKN? Terakhir KKN itu bulan 2. Oh, bulan baru ya, baru. Ini kan baru 1 bulan kok. KKN tematik. Teman-teman udah tahu belum KKN itu apa? Aku coba KKN. KKN itu Cari contekan dulu. bukan contekan kok. Oh, cuman KKN itu gimana salah satu sarana pembelajaran bagi mahasiswa melalui pengalaman langsung di masyarakat. Nah, di sini setiap ilmu yang kita punya selama kita kuliah nanti kita akan terapkan di dalam masyarakat ketika kita udah ketemu sama masyarakat secara langsung gitu. Yes. Jadi mungkin yang lagi nonton masih SMA nih Kak ya. Bingung nih KKN ini wajib apa enggak? Wajib enggak? Wah, KKN itu wajib banget. Kenapa Kak wajib? Karena mata kuliah. Kalau nggak mata kuliah nggak wajib. Kak mau nanya dong, syarat untuk mengikuti KKN itu apa aja? Jadi kalau KKN itu semua di jurusan di Badimwe itu KKN-nya harus semester 6, harus 19 KS. Benar nggak? Betul. 19 KS. Jadi kalau kamu harus ambil mata kuliah sebaik-baiknya, nanti semester 6 baru bisa ambil KKN. Jadi kalau masih baru awal nih, baru semester 1, semester 2, semester 3 itu masih belum bisa ambil KKN. Jadi harus benar-benar matang dulu gitu. Iya. Kak dulu KKN-nya bulan berapa ya Kak? Aku tuh KKN 2019. 2019. Iya, 2019. Kenapa kamu kaget? Sebelum Covid. Oh iya baru ingat. Kamu belum masuk misi ya? Belum. Belum ya? Belum ya. Jadi aku KKN itu 2019 di Kulon Progo. Kulon Progo jadi 1 jam dari Jogja. Jadi 1 jam dari Jogja kita bisa bolak-balik ke Jogja juga. Jadi nggak sampai jauh gitu loh. Kamu mau nanya tentang KKN kok atau aku dulu nanya kamu? Kebetulannya Kak. Oke. Pelaksanaan KKN itu berapa lama Kak? Berapa bulan ya kan? Sebulan sih biasanya. Kalau di Sebulan? KDW KKN itu sebulan guys. Kurang lebih sekitar 40 hari nih Kak. Iya, 40 hari. Kalau pembekalan KKN itu gimana sih Kak? Kalau saya kan KKN-nya pembekalannya online. Oh iya, zaman Covid, KKN Covid. Jadi banget tuh ya. Ini KKN Covid, ini KKN reguler. Nah kalau aku tuh, jadi KKN itu dari bulan Juni akhir sampai Juli akhir. Itu pas libur semester kan ya? Pas libur semester. Jadi kalau KKN itu kamu nggak pas kuliah. Jadi pas lagi libur, kan libur kuliah juga kan udah dari bulan Juni. Bulan Juni ya. Awal Juni lah ya, udah libur setelah UAS. Nah setelah itu nanti ada KKN-nya sampai bulan Juli akhir. Nah terus pembekalan itu dari mulai bulan April. Benar berarti. Iya. Dekat banget ya? Jadi bulan April persiapan. Jadi bulan April persiapan, tanggal-tanggal 1 gitu kan dikasih tahu nih pembekalan KKN. Tapi kita kalau mau belum tahu. Jadi pembekalan doang, cuma ngasih tahu nih kalian nih grup KKN ini nanti KKN-nya
di Kulon Progo ada 4 desa gitu. Pembekalannya itu langsung ketemu di kampus atau gimana? Ketemu di kampus di auditorium Kononnya di UKDW. Jadi kita satu angkatan itu langsung diarahkan langsung ke sana rame-rame nih satu angkatan. Aku kan angkatan 2016 nih, satu angkatan. Nanti ada dosen yang ngasih tahu nanti kakaknya gini-gini. Nah di situ kita udah deg-degan nih kelompoknya siapa, kelompoknya. Nah pembekalan kedua itu baru kasih tahu kelompoknya udah ada jadwal pembekalan. Jadi disuruh dulu survei. Nah kita survei biasanya 1 bulan. 1 bulan. Itu penting kalau di kami survei. Kalian penting nggak? Penting sih Kak, tapi kayak survei itu hamin 1 minggu sebelum penerjunan. Oh, hampir 1 minggu. Nah, kalau kami ini selesai pembekalan, udah dapet kelompok nih, harus disuruh survei sebulan tuh. Jadi kenapa survei? Kalau kan kita kan KKN reguler tuh. Jadi kita harus tahu nih rumahnya gimana, jalan ke rumahnya itu gimana, ada tempat tidur atau enggak, airnya gimana, tempat makan gimana, pasar jauh enggak. Jadi banyak yang mau dilihatin gitu. Pas penerjunan kemarin itu kesananya pakai apa? Pakai kendaraan pribadi atau gimana? Pakai kendaraan pribadi sih. Jadi nggak ada tuh yang kayak misalnya dari kampus nih, ayo survei rame-rame atau enggak. Jadi tergantung kelompoknya. Nah nih aku kelompok A nih, kelompok 70 atau kelompok 60 aku lupa. Jadi kelompok itu banyak. Jadi kelompok itu banyak sampai kelompok kelompok. Nah terus akhirnya nanti ditanya nih, kamu kita kelompoknya sendiri, kita bikin grup. Terus nanti kita bikin kapan mau pergi ke kampung itu, kenalan sama bapak yang punya rumah, namanya Bapak Duku. Jadi biasanya nih ya kalau di UKDW kita itu ke desa, namanya Desa Kulon Progo. Nah nanti dikasih tahu nih sama DPL, ada DPL kan? DPL itu apa Kak? Dosen pemimpin lapangan nggak sih? Iya, pendamping. salah pendamping. DPL itu dosen pendamping lapangan. Nanti yang akan membantu kita selama kita KKN. Iya. Sama ada APL juga, ada asisten APL, asisten pendamping lapangan. Jadi ada dosen nih yang ngarahin, nih nanti kamu ketemu sama Bapak Duku ini gitu. Tapi ada APL, itu mahasiswa juga kakak tingkat kita biasanya. Nanti APL itu yang ada di desa itu. Oke. Jadi kalau misalnya kamu di desa, kan itu kan jauh dari tempat tinggal kita. Jadi kalau ada apa-apa, meminta surat, meminta tanda tangan, meminta apa sih nama info cap itu harus ke APL, nggak bisa langsung ke DPL. Jadi APL itu punya rumah sendiri. Jadi kita jadi kelompok itu semuanya yang 7 kelompok itu nanti kalau misalnya mau ke Jogja aja kita harus minta surat ke APL-nya. Jadi nggak boleh langsung ke Jogja ya? Nggak boleh. Nanti kalau kamu ketahuan kamu nanti bakal denda atau kena pelanggaran atau apa. Jadi ada yang sampai nggak lulus KKN guys, gara-gara dia sering bolak-balik ke Jogja. Atau misalnya nih kamu 1 bulan nih nggak tahan nih, mau ngomol banget, pokoknya aku harus ke mall, harus nonton besok. Kamu kalau ketahuan sama APL kamu bisa nggak lulus, dipertimbangkan buat lulus KKN. Masa harus ngulang lagi kan KKN-nya, nggak lucu. Padahal udah bayar uang KKN, nggak murah lagi itu. KKN tuh lumayan loh. Kak, ada pertanyaannya agak sensitif nih. Pas KKN ada yang cinlok nggak? Waduh, itu wajib sih. Cinlok nggak Kak? Aduh, soalnya tempat saya tuh agak gimana gitu. Cinloknya tuh agak kurang Kak. Cinloknya agak kurang. Bukan agak kurang ya, tapi emang nggak ada. Kalau pas Kakak dulu gimana? Cinlok-cinloknya. Terus ada nggak Kak yang ada pas KKN ada nggak buat pas yang lagi pacaran semenjak dia KKN terus pacarnya tuh berpaling, ada nggak kayak gitu? Persiapan nih untuk kalian. Persiapan ya. Tadi ada yang nanya itu Kak, coba siapa ya? Ruth Sinaga. Kakak pernah nggak cinlok pas bawah? Coba ke atas lagi. Ke atas. Ke bawah. Itu Ruth Sinaga ya. Sama kalau KKN biasanya di mana Kak Mikael ya? Mikael dulu ya. Kalau KKN kita ya di UKDW itu kalau pas zaman aku ada 3 tempat. Nah, satu ada di Jogja, namanya di Kredin di Kabupaten Kulon Progo, Jogja. Yang kedua itu ada di Balige atau Bali Samosir di Sumatera Utara. Yang ketiga Labuan Bajo di NTT. Jadi itu beda-beda semua jadwalnya, tapi pasti libur juga, sama-sama sebulan juga. Biayanya beda nggak beda. Jadi misalnya kalau KKN reguler itu yang di Kulon Progo itu lebih murah dibanding kamu ke Sumatera di bagian Danau Toba, tau nggak sih Danau Toba di Sumatera, sama NTT Labuan Bajo yang bagus banget tuh. Nah itu juga beda biayanya karena kan harus pakai
pesawat. Nah itu ada Biasanya itu berapa peserta sih kak yang ada batasin. Ya, jadi kalau reguler tuh nggak ada batasannya. Tapi kalau di setahu ya kalau di Danau Toba itu 30 sampai 40, sama juga di Labuan Bajo. Kalau kita Ada dosen juga di situ. mau KKN keluar itu kan syaratnya apa itu? Syaratnya sama sih, tapi nanti kamu daftar nanti ditanyain apa gitu, diwawancarain. Kalau khusus untuk keluar itu biasanya ada wawancara sama bisa bahasa Inggris apa enggak. Jadi itu biasanya digabung tuh sama bule cakep gitu. Oh, pasti Ada namanya KKN internasional. Ya, Mantap ada tuh KKN di UPDW ada KKN internasional loh. Iya, sama Rucinaga. Kakak pernah Rucinaga enggak? Kalau aku enggak sih. Aku enggak. Kenapa? Karena oh ya kan bisa nanya-nanya ya di sini, nanti kita bantu jawab. Cinlok itu kayaknya hampir semua orang pasti bisa cinlok. Gak cuma di KKN, tapi kenapa di KKN paling banyak? Karena kalian seumuran dalam 1 bulan. Yang paling bahaya, kamu udah punya pacar, tapi kamu KKN, itu ambang-ambing namanya. Sering mas 1 bulan itu tidurnya gimana kan? Tidurnya Kan cewek cowok tuh kan? itu Emang apa tergantung. boleh? Itu tergantung sama misalnya nih, kalau kamu dapat rumahnya yang kecil, kamu tidur di ruang tengah rame-rame, ada loh kayak gitu. Jadi kayak ikan asin. Tapi chemistry-nya dapat. Chemistry-nya dapat. Tapi kalau di aku pribadi itu kamarnya ada 2. Jadi kamarnya ada 2. Jadi cewek-cewek yang duluan karena 5 cewek. Jadi 2-3. Yang cowok itu di luar di ruang tengah. Tapi kita yang cewek kayak teman-temanku ada yang tidurnya di ruang tengah juga. Jadi ini cowok nanti ini cewek sebelah sini gitu. Tapi rame-rame. Oh kayak gitu. Jadi Dulu pesertanya ada berapa orang sih kak satu kelompok? kalau aku 9, ada yang 8, ada yang 9. Kalau kita paling banyak. Tapi tahun lalunya 2015 itu ada 6. Jadi setiap tahun itu pasti ada berbeda-beda. Tapi kita banyak banget, 9 orang dalam satu rumah. Kamu bayangin, cewek cowok kan pasti ada ini kan, pasti. Makanya bilang cinlok kenapa ya, karena itu teman stranger, tau gak sih? Kayak kamu baru kenal nih, prodinya, ya ampun, kita satu kampus. Oh kamu prodi manajemen, oh kamu prodi kedokteran. Gitu. Jadi ya pasti cinlok sih, pasti ada. Tapi di kelompokku nggak ada sih. Pengalaman kakak nggak dapat yang cinlok? Nggak ada, soalnya nggak ada yang ganteng. Kalau ada yang ganteng mau. Cowoknya berapa orang? Ceweknya 4. 4, ceweknya 5 dong? Ceweknya 5. Aduh, kurang dong cowoknya. Tapi gak enaknya itu ini sih, kayak misalnya kalau ada yang punya pacar kita deket nih, mau ke pasar bareng, kayak gak enak gitu loh. Pengalaman pribadi. Pasar Jadi bareng nih kak? cowok itu punya pacar tuh mau ke pasar tuh kayak aduh, masa berdua boncengan gitu, keliling pasar gitu. Kalau sama pacar sendiri nggak apa-apa. Misal pacar orang, pacarnya sahabatku gitu kan nggak lucu. Itu sih gak enaknya. Terus KKN di sana tuh ngapain aja sih kak? Kegiatannya, prokernya tuh ngapain aja? Prokernya, kalau kami itu setiap orang punya proker. Jadi 9 orang, 9 proker. Iya. Jadi 9 orang 9 proker. Ada yang tuh, tapi nggak wajib. Jadi minimal nih misalnya kalau kami itu dulu itu ada 4 sampai 5 proker minimal. Tapi kalau 9 orang sudah proker. Jadi satu orang itu tanggung jawab sama satu proker itu. Tapi ada namanya proker besar. Proker besar itu apa? Jadi ada proker kecil, ada proker besar. Keren kan? Jadi dalam 1 bulan ini program kerjanya itu yang paling gede. Jadi misalnya kayak bikin apa ya, kayak jalan santai satu desa gitu. Prokernya jalan santai. Itu gimana itu kak? Jadi Jogging atau gimana? jalan santai itu yang ada dopresnya gitu loh. Oh, Jadi kita keliling-keliling. Jadi misalnya itu hari terakhir, jadi 3 kelompok gabung. Jadi satu dosenku ini punya 3 tanggung jawab. 3 tanggung jawab. DPR-nya? Iya, DPR-nya 1 tapi 3 kelompok. Jadi dusunnya tuh sampingan gitu loh, Tri. Jadi kayak kerjanya sampingan enggak? Iya, hah? Kerjanya? Enggak. Prokernya? Enggak, jadi misalnya nih ada satu nih, ini aku dari satu nih, namanya buku Boro, sampingnya Boro Suci, sampingnya aku lupa namanya. Jadi kita tuh tiga-tiganya tuh bisa saling ketemu gitu. Jadi misalnya kita semua orang jalan nih bareng-bareng, mau nongkrong nih, ada nih satu kelompok lagi, jadi ketemu gitu, saking dekatnya gitu. Jadi kita tiga-tiganya yang kelompok itu bisa gabung bareng bikin proker. Oh bisa gabung ya kak, antara misalnya kelompok 1 sama kelompok 2 prokernya bisa gabung atau gimana? Bisa, tapi proker besarnya. Oh, Jadi kayak kami kemarin itu kan jalan santai. Tapi kalau proker yang 3 ini itu cek kesehatan. cek kesehatan.
berarti Jadi di sana itu kan ada ada anak kedokteran dong kalau ada cek sehat. ada kedokteran, pasti ada kedokteran. Dan biasanya mereka tuh manggil teman sesama kedokterannya. Jadi kayak kami kemarin itu, jadi ada cek tensi, aku lupa nih namanya, kayak cek tensi, cek darah, cek gula, apa segala macam tuh. Nah nanti dipanggil nih sesama kedokteran FK dari kakaknya sebelah mana, kumpul di tempatku. Nanti kita apain warganya. Itu proker besar. Dan FK-nya misalnya nih, enaknya di desa itu kita tuh belajar humble gitu loh. Sama warga Sama sekitar. warga, karena kamu jalan kaki kemana-mana jalan kaki. Gak boleh bawa motor atau gimana? Boleh, maksudnya di desa kita itu loh. Di RT itu saya RT 1. Jadi di tempatku itu ada 4 RT. Jadi kita ke RT 1 nih, naik ke atas RT 2, turun ke bawah RT 3, belok lagi RT 4. Kalau Progo tempatnya kayak gitu ya Kak? Iya, naik. Baru tuh agak di atas gunung kayak. Iya, atas gunung. Ada yang nanya nih, kalau prodi manajemen itu KKN-nya kita ngapain ya Kak? Lebih ke anak tugasnya, anak manajemen KKN tuh ngapain? Oh iya, ini gini, itu buat ini ya, kalau di KKN regulerku dulu kita itu lihat prodi. Jadi misalnya sama orang nih Tri, ada 2 TI, ada 2 manajemen, ada 2 akuntansi gitu loh. Nah misalnya kayak aku nih, aku kan prodi informatika, jadi aku kasih proker yang kayak berbau informatika. Misalnya nih ngajarin anak-anak bikin Word, jadi bikin les gitu loh, bikin Excel, terus bikin PPT. Mereka tuh seneng tuh bikin PPT. Oh ternyata presentasi tuh gini, orang tua aja pada nggak tahu. Terus itu kalau di informatika nih. Kalau misalnya di manajemen atau akuntansi, mereka tuh biasanya bikin kayak ini loh, kayak kumpul warga itu, terus mereka presentasiin kalau misalnya bisnis gini tuh bisa loh. Misalkan desanya banyak kayak cengkeh, bisa diproduksi gitu jadi bisnis, atau makanan. Ibu-ibu itu ibu warisan, daripada nggak ngapa-ngapain, mending bikin bisnis makanan. Misalnya situ banyak ubi, di kampung itu banyak ubi gitu kan, mending bikin keripik ubi gitu. Nanti dibikin presentasi, webinar lah, apa ya namanya, ke pemasarannya tuh gimana? Iya, apa ya cara namanya, penjualannya tuh gimana? apa ya namanya Kak ya, Webinar apa? yang kayak kumpul gitu loh, rapat-rapat Sosialisasi. nama yang lain, sosialisasi ya. Aku apa ya? Pokoknya kayak apa, Lebih ke sosialisasi, tapi pokoknya kayak sosialisasi gitu. Nanti dikumpulin nih ibu-ibunya, dikasih tahu nih pemasaran gimana, kamu bisa bisnis gimana, dijualannya gimana. Itu tergantung prodinya masing-masing sih. Kalau dia prodi bahasa Inggris, biasanya ngajarin bahasa Inggris anak-anak gitu. Ke sekolah-sekolah juga bisa. Ada yang ngajar ke sekolah. Jadi prokernya kayak ngajar ke sekolah gitu kan? Ada. Itu berarti anak sekolah pas masuk ya, tapi kita yang libur. Iya, ada. Itu kan saya kayak bulan Juli itu mereka udah masuk. Iya. Kalau di sana kan dulu tidurnya kan nggak teratur nih Kak. Nah kalau jam tidurnya tuh gimana Kak? Itu Apakah di sana pernah tidur atau ya, karena keseringan bersama sering ketemu, jadi kayak kalau tidur bareng tuh kan agak susah. tidur bareng itu susah. Enak banget. Gimana? Soalnya kalau tidur bareng itu bareng temen-temen ini baru kayak makrab nih Kak. Jadi kalau dulu waktu masuk kuliah itu kan biasanya ada makrab tuh Kak. Misalnya mau masuk organisasi apa, panitia apa, pasti ada makrab. Itu sama kayak KKN. Jadi kita makrab. Jadi awal-awal nih, aduh malu-malu. Tapi gara-gara survei itu nggak bakal malu-malu kok. Jadi pas baru survei itu baru malu-malu, tapi pas KKN terjun itu kita udah kompak. Jadi udah mulai tahu kebiasaan masing-masing. Tapi kalau udah capek kena proker, biasanya langsung tidur sih jam-jam 12. Karena di Kulon Progo itu dingin di sana. Jadi dingin. Kita tuh jam-jam 12, kamu di sana jam 8 udah sepi. Sunyi banget. Karena orang-orang di sana kan pada banyak petani. Mereka itu mereka kerja dari pagi sampai sore jam 4 jam 5, jam 4 atau jam 5 itu mereka udah pergi kerja. Jadi pasti cepat tidur, cepat capek ya. Jadi jam 8 udah pergi, udah gelap. Paling jam 11 itu udah tidur. Soalnya besok paginya misalnya aku bangun jam 6, kita masih
masih masak, bersihin rumah. Kita kan tinggal 2 orang, wajib buat Oh, bersih. selama di sana tuh nginep Nginap di rumah warga. di rumah satu warga aja, jangan di rumah warga. Bahaya, Nanti ntar. bahaya, jadi satu warga. Nah biasanya itu di tempat dulunya, jadi kayak ada desa gitu loh, Kak. Satu desa itu ada bapak dulunya. Biasanya dari kampus udah nentuin rumah yang bakal kalian tempati. Kalau masalah masakan atau makanan itu gimana Kak? Soalnya aku nih orangnya kalau masalah masak tuh kayak kurang pandai gitu Kak. Jadi masaknya gimana? Apakah kita pesan sendiri atau dimasakin sama warga atau Jadi, kita yang masak sendiri? jadi kalau misalnya itu namanya gunanya survei. Jadi pas survei itu kamu ketemu nih sama bapak duko, bapak rumahnya nih, ibu sama bapak ibunya. Kita udah bersembilan tuh. Terus nanti kita omongin, Bu, kita ini duit biasanya dikasih dari kampus. Oh, ada uang dari kampus. Iya, jadi kita kan bayar nih, misalnya bayar berapa gitu nih, bayar nih. Terus nanti dari kampus ngasih duit ke ibunya gitu. Tapi ke kitanya dulu, kita kompromikan gitu. Bu, kita ini cewek ada 5 tapi nggak pandai masak nih. Kita bisa bantu-bantu doang. Ini gimana soal masak? Nanti ibunya pasti nawarin ya udah sini saya masak. Terus kita bilang, ya Bu, terserah mau lauknya apa, makanannya apa, nanti ibu yang masakin kita setiap hari. Jadi 3 kali makan, kayak kamu lagi perbaikin gizi. Nah biasanya ibu yang masak, nanti kita dapat duit dari kampus, dari dosen kita sendiri, nanti kita kasih ke ibu. Jadi itu di sana nggak masak? Bisa masak sendiri. Ada kelompok yang gitu. Jadi daripada ngasih ke ibunya, Ini masak sendiri. mending masak sendiri. Soalnya kayak apa ya, kayak nggak mau ngerepotin ibu. Misalnya ibunya udah petani, kerja terus nih, kasihan, berdua kan banyak pertimbangan dari kelompok. Nah kalau kelompokku, kita ngasih ibunya kan kerja perawat, jadi kita ngasih uang, tapi kita cewek bantu masak. Jadi misalnya kalau ibu tuh kerja, kita bantu masak di belakang. Jadi misalnya pagi-pagi nih, ibunya harus kerja sih, ya kita yang masak. Tapi kalau misalnya ibunya nggak kerja pagi-pagi, ya ibunya yang masak. Jadi balance gitu loh. Masak itu sayurnya apa aja Kak? Biar kayak selama 1 bulan di sana nggak bosan makanannya itu terus. Takutnya bosan. Oh enggak. Jadi enaknya di KKN itu kita bisa kompromi gitu loh, kayak bisa, hari ini makan ayam ya. Jadi kamu ibu itu udah kayak ini, kayak ibu kita. Oh iya. Lu makannya makan ayam. Nanti ibunya nanya mau makan apa? Mau makan udang, makan udang. Lu mau makan ikan, makan ikan. Sayur-sayurnya pasti beda. Dan kalau di aku tuh 3 kali seminggu belanja. Karena kan buat ini 9 orang nih. 3 kali seminggu berarti. Iya. Belanjanya ke pasar. Belanja ke pasar. Oh tapi tempat ibunya ada kulkas. Ada kulkas. Untungnya di tempatku ada kulkas. Oh iya, nggak ada kulkas gimana nasibnya ya? Kalau nggak ada kulkas, biasanya mereka tuh nggak berani beli ayam yang langsung bisa dipakai besok. berarti harus kayak langsung dibeli langsung dimakan. Iya. Atau nggak kayak tahu tempe yang bisa tahan. Biasanya gitu. Ada yang dapat desa jauh banget dari pasar, serius. Sampai kamu mau naik ke rumahnya harus jalan kaki. Jadi batu-batu semua. Oh jadi motor nggak boleh sampai ke atas, Iya, harus jalan kaki. harus jalan kaki. Tinggi nggak atau Bukan tinggi sih, tapi jauh? kayak curang gitu loh, nggak bisa naik sampai batu-batuan gitu. Jadi kita naiknya harus jalan kaki. Itu sampai ada kayak gitu. Akhirnya pas mereka mau apa ya, kayak belanja gitu, bisa sekali seminggu, sekali banyak gitu. Dan makannya tuh nggak bisa kayak suka-suka kayak aku gitu loh. Makannya nyapain aja. Dan di sana tuh banyak pasar pagi, Itu pagi ya. yang kayak tiap hari ada pasar, tapi di pinggir jalan. Oh iya. Itu namanya pasar pagi gitu. Terus kalau makannya bosan atau enggak, itu enggak, karena kalau kau pengen makan apapun, kita stok Indomie. Itu wajib. Anak kos banget ya stok Kos Indomie, banget. anak rantau stok Indomie. Iya, jadi kita minta sama ibunya, BTW, kita beli Indomie ya, berapa? 1 kardus. Saya kan 1 kardus di stok di situ. Kerupuk, sayur-sayuran, kita pasti tiap hari makan 3 kali sehari BTW. 3 kali sehari. Aduh, aku kayaknya langsung badanku langsung. Banyak orang KKN itu sampai badannya melar. Aku pengen tapi nggak bisa ikut kakak. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Memang keadaan nggak mendukung nih Kak. Coba naik ke atas. Itu ada pertanyaan nih. Naik ke atas dengan lagi. Cuma baru yang ini dah.
Ini pertanyaannya kakak, itu KKN-nya kelompoknya pilih sendiri atau dipilih dari kampus? Kelompoknya dipilih, ditentuin dari kampus. Kita nggak bisa nentuin kelompok sendiri. Nanti kita yang pacaran kan, Nanti kita pasti mau satu kelompok sama teman sendiri, pasti nggak mau kelompok sama yang lain. nanti kalau misal kamu temen sendiri kelompok ya, kamu nggak ada dapat teman, kamu bakal teman itu aja, kamu nggak bakal kenal orang baru dan lebih banyak konflik dibanding kamu sama stranger. Selama 40 hari misalkan kita di Kulon Progo dan kita bakalan berusaha gimana daerah sana bisa lebih maju atau gimana. Yes. Jadi kamu bakal ketemu. Jadi pas dulu kamu penerjunan, itu ada penerjunan kita. Jadi kita dari Bukadewa rame-rame naik bus. Oh, kesana naik bus kak? Iya, nggak menggunakan kendaraan pribadi. Enggak, kendaraan pribadi itu kamu udah antar dulu di kampungnya. Nanti pas hari H, nanti kamu di sini sama-sama naik kampus rame-rame kayak touring gitu, tapi bus gitu. Seru banget ya. Konvoy tapi bus nih gitu, rame-rame. Terus nanti berhenti di satu kecamatannya dia. Nanti ada kepala desanya, kepala camat. Dia kasih tahu desa ini kurangnya ini, tolong diperbaiki gitu. Misalnya kayak website desa ini nggak ada atau peta, biasanya arsitek ini bikin peta, iya peta kayak Dora ya. Jadi di sana itu nggak ada peta, soalnya kita mau kemana-mana itu tersesat, nggak ada nama jalan. Oh, bisa sih kak? Bisa. Jadi di sana tuh nggak ada nama jalan kak. Kamu mau jalan tuh, misalnya nih jalan saudara-saudara tuh nggak tahu nama jalannya apa gitu, nomor rumah. Dari pengalaman kakak sendiri pernah tersesat nggak gitu? Pernah sering. Dari jalannya gimana kak biar ketemu rumahnya? BTW itu saking parahnya tuh temanku sampai kayak bingung mau kemana karena nggak tahu mau, kayak nggak ada nama jalan gitu. Kamu di mana? Nggak tahu mau jelasin sebenarnya mau di mana karena nggak ada tempat dan tahu. Jadi banyak kalau kakaknya tuh misalnya di desanya nggak ada nama jalan, misalnya bikin nama jalan atau nomor rumah, misalnya nomor rumahnya nggak ada gitu. Sama apalagi ya, Tapi kakaknya tuh seru. kakaknya tuh seru, pasti seru. Oke. Jadi pertanyaannya udah semua nih. Oh, kalau kamu KKN masa COVID tuh gimana? KKN rasa covid kayak mana ya? Iya, soalnya kasihan gitu loh. Misalnya nih, kamu pasti tahu nih cerita-cerita dari aku kalau KKN dulu itu jalan-jalan. Oh iya, pasti jalan-jalan. Kalau selesai poker, biasanya kita jalan-jalan ke destinasi di Kulon Progo. Oh, bisa jalan-jalan tuh kak? Bisa, Ada tempat wisata? banyak. Banyak banget. Jadi hampir misalnya seminggu tuh paling lah 5-6 kali ke tempat wisata gitu. Seru banget kayaknya ya. Misalnya kayak puncak, kalau di apa, kalau menurut itu kayak paling senang kayak ke puncak Surabaya atau ke Puncak, itu paling favoritnya gitu. Paling sering kesana. Iya, tapi tinggi banget, jadi puncak banget tuh. Nah kalau kakak kan udah tahu nih kalau kakaknya itu sebenarnya enak, katanya COVID online nih, itu gimana? Harus ngapain? Gimana? Kakaknya gimana dari awal? Aduh, kakaknya tuh agak lumayan beda ya. Yang awal kalau kakaknya kan dulu penerjunannya offline. Semua ketemunya di kampus. Sedangkan kakak penerjunan, pembekalan, KKN semuanya online. Jadi kayak semuanya virtual, jadi ketemu di Meet kayak gitu. Terus rasanya KKN offline online itu gimana sih? Aduh. Kakak maju dulu ya biar suaranya kedengaran. Gimana suaranya udah jelas belum nih? Udah jelas belum kak? Jelas belum Suaranya, kak? Kak? Oh udah. Ini ada yang bilang kak suaranya kurang Iya, kurang. Cici. Oh ya udah. Sampai mana tadi kak? Online. Pokoknya tadi datangnya online presentasinya. Sosialisasinya online. Sosialisasinya online, pokoknya semua serba online. Tapi pas penerjunan langsung ke warganya itu udah offline. Terus kakak dulu KKN-nya di kota. KKN kota itu namanya KKN tematik. Tematik ya, kalau di Bukadewa namanya KKN tematik. Tempatnya di mana sih kak? Tempatnya ada nama kampungnya Kampung Bau Sasran. Kampung Bau Sasran. Berarti nggak nginep gitu ya? Oh nggak nginep. Oh, nggak bisa nginep? Nggak bisa nginep. Terus ngapain? Kalau KKN itu ngapain tuh kalau versi COVID nih? Versi COVID itu dulunya kalian itu yang ngadainnya itu dari prodi.
Ya. Kalau KKN itu kan ada yang ngadain dari universitas sama dari prodi. Kalau khusus untuk kakak yang ngadainnya itu dari prodi biotek. Jadi kayak semua program kerja itu lebih ke program kerja biotek kayak gitu. Kakak kan dari manajemen. Terus kakak itu pesertanya awalnya cuma 10 orang. Jadi satu kelompok 10 orang. 10 orang. Ya. Terus karena ada beberapa kendala, jadi 2 orang mengundurkan diri. Oh, berarti satu kelompok di kelompok kamu tuh 8 orang aja. Jadi akhirnya 8 orang kayak gitu. Terus nanti prokernya ngapain tuh? Jadi 1 bulan tuh kasih proker 1 atau 9 kayak aku? Kalau sama aja sih Kak, dulu kan ada proker besar sama proker pribadi. Kalau proker besar itu lebih ke khusus yang kelompok gitu. Kalau proker pribadi itu lebih ke proker kita pribadi. Kalau proker kakak sendiri ini prokernya dulu lebih ke tentang pandemi. Enggak itu apa? Itu prokernya kalau kakak milih buat tempat cuci tangan. Karena ini lagi pandemi, jadi KKN kakak memilih untuk membuat wadah tempat cuci tangan di warga. Kenapa? Karena di tempat kakak KKN di sana tuh tempat cuci tangannya tuh masih belum ada. Jadi kakak inisiatif sendiri mau buat untuk warga di sana bisa cuci tangan dengan bersih. Itu bikinnya dari apa? Bikin tempat cuci tangan itu dari apa? Nggak buat sih Kak. Jadi Aku beli. Sekalian di tempat beli sabun cuci tangan juga kayak gitu. Itu ada yang nanya tuh Kak. Nah, gitu Kak. Dan tadi yang kurang tentang apa? Biar mungkin kita bisa bisa ngulang. Karena masih ada 30 menit lagi nih Kak. Jadi bisa kita ceritain gitu. Kak, kalau di kuliah masih ada studi tour nggak sih Kak? Masih ada kok. Ini kalau ikut organisasi. Study tour itu kalau di kami ya, di informatika itu ada. Jadi kalau namanya itu FTI Plus. Jadi dari organisasinya kita, biasanya dari setiap prodi ada organisasi itu masing-masing, namanya kayak kalau aku nih dari TI, ada MTI. Saya dari manajemen HPSM nih. Kalau di HMTI itu nanti ada studi tournya. Nah, studi tournya itu nanti bisa daftar 40 sampai 50 orang. Nanti studi tournya nanti dikasih tahu ke perusahaan Tokped. Kalau kami ini dulu Tokped, pokoknya di Jakarta ya. Kalau misalnya kalau kita nih pasti ke perusahaan yang di Jakarta, kayak Tokped, BCA. Gitu. Kalau punya kakak dulu namanya ada yang dulu kemana ya Kak? Yang keluar negeri. Studi banding. Ada namanya studi banding, itu studi bandingnya keluar negeri. Sama kunjungan perusahaan. Sama nanti ada kunjungan perusahaan. Dulu pernah studi bandingnya kemana Kak? Thailand. Ke Thailand. Itu sama kayak RC juga. Oh, arsitek dulu tahun 2019 kalau nggak salah teman-teman aku, mereka itu studi banding ke Singapura sama Thailand. Kalau di aku di TI 2017 atau 2018 aku lupa, mereka juga ke Singapura ke perusahaan-perusahaan di sana. Jadi lumayan tuh kalau misalnya kamu pengen, kamu langsung aktif aja di organisasi, lihat-lihat kemana-mana supaya semangat Tapi belajarnya. semuanya itu terjadi sebelum pandemi gitu. Kalau lagi pandemi sekarang nggak memungkinkan untuk kita pergi ke jauh-jauh ke luar negeri. Sebaiknya Oh iya, kita sama duduk aja. kalau arsitek itu enaknya gini, arsitek itu pasti ada studi tour ke setiap kota. Jadi misalnya kamu semester 2 aku apa ya namanya itu ya, nama mata kuliahnya ada. Jadi mereka setiap semester itu kayak UAS, udah selesai UAS itu mereka pergi, kayak misalnya nih semester 2 mereka ke Semarang, semester 3 mereka ke Bali, semester keempat mereka ke Bandung gitu loh. Jadi studi tour itu cari-cari bangunan-bangunan antik gitu. Biasanya mereka bakal scan. Udah cukup, kita kembali ke pembahasan awal, yaitu tentang KKN. Kak mau nanya lagi nih sama Kak. Oh iya, Selama KKN dulu tuh Kakak pernah ada masalah nggak sama teman, atau ada nggak teman yang kurang cocok sama Kakak? Pasti ada. Jadi kalau misalnya di KKN itu kalian kan 9 orang, 9 otak, 9 pendapat, Kepribadian. 9 kepribadian, 9 karakter, 9 sifat gitu. Jadi pasti ada permasalahan. Misalnya nih pas lagi rapat, ada yang berantem, ada yang gak cocok, ada yang kayak ini kok kotor nih, kenapa dikotorin, ini kan udah sampai bersih-bersih gitu. Ada yang kayak ini tempat tidurnya kok nggak dibersihin, ada yang cuci piring nih, jangan baru makan tapi cuci piring. Nah itu semua bisa diatasi, tapi itu pasti ada. Nggak ada KKN satu kelompok yang nggak berantem, pasti ada.
setidaknya konflik nih. Tapi caranya kalau di aku nih gara-gara satu rumah, kita kan satu rumah, beda sama kakak nih kan pisah nih. Kalau kita satu rumah, kalau udah konflik kayak gitu nggak bisa dibiarin, nggak, harus dikomunikasiin kelompok. Biasanya ketua kelompok kan ada yang ngomong gimana, buka-bukaan gimana nih, kamu kenapa marah, kenapa kamu pergi, biasanya gitu. Jadi bisa kalau ada yang marah itu mereka pergi dari rumah. Lama perginya berapa lama? Sehari. Iya. Nggak kerja gitu? Nggak kerja, hilang. Jadi ada yang sampai kayak gitu, terus akhirnya baru balik, terus tanyain kenapa kamu nggak izin, bla bla. Biasanya kan kalau mau pergi harus izin sama temen-temennya, karena kan itu bukan desanya kita, bukan tempat tinggalnya kita orang baru, takutnya kan kenapa yang ditanyain kan kelompok dulu, baru asis APL, baru dosen, itu kan bahaya kalau kenapa Sama. Kalau kamu gimana? Saya kakak juga, tapi beda ya. Kalau mereka kan satu rumah, kalau kakak kan nggak satu rumah. Jadi dulu kalau ada masalah sama teman itu ketemunya di Google Meet. Di mana? Google Meet. Oh iya, online ya. Jadi kayak kalau ada masalah itu kayak beda ya nyelesain masalah secara langsung sama nyelesain masalah secara online. Iya. Itu chemistry-nya agak kurang sih kalau KKN yang Nggak enak ya bukan? Kayak kurang kan kompak enak nggak sih, sih? Kak. Kompak tapi chemistry-nya agak kurang. Gimana itu gimana? Maksudnya kompak tapi chemistry-nya kurang gimana? Karena semuanya serba online. Kalau nyelesain masalah itu online, kalau mau ketemu itu susah. Karena dulu KKN pas saya KKN itu pas kuliah. Jadi harus bisa bagi waktu antara kuliah sama KKN. Kalau KKN kuliahnya kebanyakan sore. Jadi KKN-nya saya ambil pagi gitu. Terus nanti sore itu dilanjutin sama teman-teman yang lain. Jadi nggak ketemu sama berapa orang? 8 orang. 8 nggak orang. bisa ketemu ya? Kadang ketemu, kadang enggak. Terus pernah saya nunggu teman-teman itu sampai 2 jam, tapi nggak ada yang datang. Oh iya. Itu yang nggak enaknya KKN online. Karena banget. nggak ada kejelasan. Nggak ada Kayak- kejelasan. Kayak kerja kelompok. Iya nggak sih rasanya kayak kerja Kayak kelompok kerja ya? kelompok, tapi Untuk warga. untuk warga, khusus untuk warga gitu. Nah kalau kita itu nggak enaknya KKN berbulan nih, nggak enaknya konflik itu bukan sama teman sekelompok, tapi sama kepala desanya, sama bapak dukunya. Jadi nggak enaknya teman-teman kalau misalnya KKN berbulan itu dituntut gitu loh, kayak kamu harus bisa. bikin tiang listrik dong, hah? Gitu loh. Bisa tiang Atau listrik. bikin pipa dong, gitu, pipa air, karena airnya susah di sana. Jadi kayak bikin pipa air dong. Nah kita tuh pernah sampai kayak gitu. Akhirnya kita konsultasikan ke DPL, bilang ini bapak dukunya minta kayak gini pak, masa kita kan nggak ada duit, misalnya harus beli itu, gimana bikin tiang listrik gitu loh. Karena daerah sana itu malam-malam tuh nggak ada lampu. Gak ada lampu. Iya, nggak semua ada lampu penerangan, jadi gelap. Nah, tempat kakak sih gimana? Jadi kayak cuman di rumah-rumah Di doang. rumah-rumah warga ya. Nah, jadi lampu jalan itu nggak ada. Jadi Gelap kamu ya? jalan tuh pakai senter kalau malam-malam. Jadi disuruh minta nih tiang listrik. Nah kita bilang kita itu satu mahasiswa, dua kita itu bisa memberi tenaga kayak tenaga pendidikan. Saya kalau ngajar, kamu bisa ngajar ke sekolah SD, SMP, SMA, bahkan kamu bisa ngasih kayak ilmu-ilmu yang kita dapat pas kuliah, misalnya ilmu apa ya, kayak bikin peta kan bisa, kayak arsitek masih bisa lah. Tapi kalau buat dana kayak gitu kan itu kan udah dibatasin dari kampus. Jadi kita nggak boleh seenaknya ngeiyain. Jadi hati-hati sama hal yang kayak gitu. Itu nggak enaknya di KKN reguler, karena masyarakat di sana itu kayak minta menuntut lebih dari yang Sama aja sih kak, saya juga Oh iya? dulu Oh, pernah dapat konflik sama bukan RT-nya sih, lebih keluarga sekitar. Dulu kan kami pernah ngechat-chatnya kan warna kuning sama biru. Nah dari warganya itu minta warna yang gelap. Kenapa? Karena mata mereka tuh sakit ngeliatin warna yang kuning sama biru. Jadi karena memang kendalanya memang keuangan kami kurang, jadi mau nggak mau kami harus lebih memikirkan lagi gimana cara mengatasi masalah itu sama mereka. Kami pernah kayak dari kelompok KKN pengennya buat A, tapi dari warga pengennya B. Kayak setiap planning setiap yang pengen kita rencanain itu pasti udah kita terjun langsung ke lapangan itu pasti udah beda gitu. Terus pernah sekali ngechat itu kayak apa ya, setiap kami mau buat chat ada motif kayak motif bulat-bulat gitu.
Nah dari warga itu pasti mau minta tambahin, tolong tambahin ini dong, tambahin tulisannya dong, tambahin motifnya dong. Padahal itu semua catnya udah selesai. Itu pasti setiap dalam KKN itu pasti ada konflik sama warga. Tapi itu kembali lagi ke kelompok kita harus bisa mengatasi semua. Karena itu tanggung jawab kita sendiri, teman-teman. Tapi pas selesai KKN sedih nggak? Sedih banget. Kenapa sedih? Padahal kamu bilang kamu tuh kurang ada chemistry nih, tapi kenapa sedih? Walaupun awal saya KKN tuh agak apa ya, agak nggak chemistry kakak ini. Kakak ini ya. Kenapa sedih, kan udah 1 bulan nih ketemu sama teman-teman, setiap pagi tuh chat di grup, kita mau KKN jam berapa, kita mau terjun ke lapangan jam berapa, kayak udah selama 1 bulan tuh udah menjadi kebiasaan kita. Tapi setelah selesai KKN, kayak kebiasaan yang udah kita bangun pagi-pagi, semuanya berubah, kembali lagi ke kuliah biasa. Terus kalau KKN itu kan gimana ya, kayak banyak ketemu sama teman-teman, banyak pengalaman, ketemu sama warga-warga di Jogja ini mantap banget, ramah banget, sumpah. Terus sama KKN itu juga kita dikasih makan sama warga, gratis dikasih tuh? minum, iya. Itu lumayan loh makan buat anak kos, Iya, lumayan banget. Jadi kayak gimana ya, pisah sama teman-teman, sama setelah KKN itu agak lumayan sedih gitu teman-teman. Kalau Jadi, aku lebih parah lagi ya. ini lebih parah banget sih, udah kebiasaan 1 bulan Iya, makan betul. bareng, Iya. tidur bareng, terus dipisahin. Aduh, Iya, itu kayak sedih banget itu karena sama ibunya apalagi. Jadi kita tuh hari terakhir, misalnya hari terakhir KKN, 1 minggu sebelum hari terakhir KKN kita bikin tuh kayak hamin berapa mau pulang. Nah, kita tuh manggang-manggang dulu, manggang-manggang pasti senang-senang nih. Pas ngasih hadiah nih sama ibu sama bapak ibunya, nangis. Jadi kita semuanya tuh satu kelompok, mau cewek mau cowok tuh nangis peluk ibunya. cowok juga nangis kan? Cowok juga nangis, cowok sampai nangis peluk ibunya kayak ya ampun masa bisa gitu. Terus akhirnya besoknya pas mau pulang semua nangis juga. Jadi kita udah pakai alma mater nih, udah agak keren nih, mau foto. Pas mau pisah nangis lagi. Jadi kita semua nangis saking buka air. Itu ada videonya juga, kita ada video di YouTube juga. Itu benar-benar kayak sedih banget kalau nonton itu, kayak ya ampun itu KKN udah lama lewat tapi kayak masih kerasa gitu loh. Saking apa ya, Berharganya pengalaman. berharga pengalaman sih, karena kamu nggak bisa ngulang di tahun depan, kamu nggak bisa ngulang lagi pas momen itu, kita nggak bisa ulang sama sekali. Bahkan hari ini mau KKN lagi itu udah beda rasanya gitu loh, beda orang-orangnya gimana, beda ibu bapaknya gimana, dan puji Tuhannya aku dapat itu bapak ibu yang kayak benar-benar welcome. Jadi kayak benar-benar bikin kita tuh kayak anaknya, benar-benar kayak bikin kita tuh kayak orang-orang yang paling spesial gitu, kayak anaknya asli gitu loh. Jadi kalau kadang kita itu kemarin tahun lalu sih kita masih kelompoknya masih lengkap, belum ada yang lulus, kita kesana main ke kelompok. Oh, Terus pernah main makan- juga? Pernah main juga. Setelah KKN pernah main gitu. Iya, jadi misalnya nih kita selesai KKN Juli, kita main tuh bulan September sama bulan November. Nah Itu satu kelompok. satu kelompok. Jadi pas ulang tahun ibu, ada ibu KKN ulang tahun, kita ngasih hadiah, kita ngasih kue, kita nginap sehari. Oh bisa. Bisa. Ibunya Ibunya izinin. mau, ibunya bilang nginap aja, jangan pulang gitu. Jadi kita nginap. Ibunya enggak atau anak kecil. Ibunya punya anak, tapi anaknya udah pada kerja. Jadi pada enaknya gitu. Jadi kita dianggap kayak enak semata uangnya, tapi 9 orang. Hampir 9 orang, anak kayak anak semata wayang tapi 9 orang. Dan enaknya itu kita itu pas waktu mau pergi itu atau pas akhir-akhir makanannya enak-enak, udah dimanjain banget gitu loh. Dan rasanya tuh kayak anjir, ini beneran mau selesai KKN nih. Aduh, Kayak nggak terima ya kak. kayak nggak terima. Iya Terus sih. vibes-nya itu enak banget, serius. Jadi kita pagi-pagi ketemu sama teman, cerita sama teman, apa-apa sama teman. Jadi pas pisah balik ke kos itu kayak sendirian gitu. Sepi nggak sih kak? Sepi. Sepi karena udah kebiasaan rame ya. Kebiasaan rame, kebiasaan cerita. Nyampe kos kayak kok hampa banget ya, kok kayak ada yang kurang ya, kok apalagi nih yang cinlok nih, kasihan. Soalnya kalau yang cinlok itu kan udah mulai merasa ini ya, Kesepian ya. udah merasa Rasa hati yang agak berbuna-buna nih. Biasanya dibonceng sama dia gitu, biasanya keliling-keliling, sore-sore keliling-keliling, malam-malam biasanya makan berdua satu kelompok lah. Tahu-taunya Udah selesai. udah selesai KKN-nya. kayaknya. Itu yang bikin kayak bikin sedih.
Kata orang tuh KKN tuh identik dengan cinlok. Wes. Tapi kalau KKN-nya lagi pandemi kayak gini, wah agak susah tuh ya namanya cinlok. Terharu Kak. Kak, ini siapa nih? Ini kan terharu Kak. Kak Mabatang ini grup dibuat kapan sih Kak? Dari dulu nunggu itu Kak. Grup apa nih? Grup maba untuk apa nih? Kalau buat grup maba tahun ini kalian masih belum dibikin, jadi nanti tunggu selesai penerimaan mahasiswa baru itu nanti baru dibikin grup. Karena kan penerimaan mahasiswa baru belum selesai, kecuali udah selesai gitu. Mungkin bulan 8 Ini bulan masih 9 bulan kali ya. Maret. Ini masih bulan Maret, tunggu ya sabar ya. Sabar ya. Mikael ini dari tadi stay tune Iya, mantap nih. Kayak Chief Hero. Ada kakak internasional nggak? Wah, ada tadi udah lo dibahas kakak internasionalnya. Jadi Udah nih dibahas kakak nih juga. udah dapat pengalaman kakak internasional. Kalau zaman angkatan kakak tuh nggak ada yang Iya, gitu. kayak tadi aku bilang itu yang 3 kota yang aku bilang desa itu semuanya ada dari internasional. Jadi kayak kerjasama gitu sama OKDW, pihak humas kita nanti ditempatin gitu. Tapi yang tanggung jawab itu siapa? Yang tanggung jawab itu ya dari bironya nanti bakal ngasih tahu nih di desa ini. Kayak aku kemarin di Pulau Progo aja ada dari Taiwan gitu. Tapi mereka cuma seminggu, nggak lama kayak kita. Sama yang kayak di Danau Toba yang aku bilang tadi, sama Labuan Bajo. Makanya mereka wawancara pakai bahasa Inggris Kak, yang kayak aku bilang tadi. Jadi karena mereka berinteraksinya sama bule. Pesertanya itu gabung ya kak sama Gabung. universitas lain atau gimana? Itu gabung. Sama universitas luar. Iya, universitas luar. Jadi aku lupa namanya universitas Tokyo atau apa gitu. Nanti mereka kerjasama sama biro humas kita, terus nanti kerjasama LPPM untuk ditempatkan kemana-kemana gitu. Ada dong di UKDW ada kakak internasional kok. Tapi karena Yes, keadaannya balik lagi kayak tadi. balik lagi keadaannya sekarang nggak mendukung kita menjalankan kakak internasional. Cece Vero. Dan enaknya itu loh Kak, kalau misalnya kayak aku tuh kemarin ada dari Korea. Ada yang genting nggak? Oh, ada. apa nggak? Ada. Aduh. Jadi kita itu ada 9 orang nih. Terus kita tuh Lomba apa kak? lomba supaya mau nganterin opa-opanya. Itu Mereka tuh nggak bisa bawa motor. dia kan nggak bisa bahasa Indonesia nih kak. Ya bisa Dari bahasa ngomong Inggris. nggak bisa bahasa Inggris. Wajib bahasa Inggris lah. Masa bahasa Korea mau ngomongin trik? Coba aja kak. Nggak bisa. Jadi nanti mereka tuh nggak bisa ngomong. Mereka nggak bisa ngomong apa. Kami juga nggak tahu. Oh iya, betul mereka tuh belajar bahasa Indonesia juga. Oh iya. Iya. Jadi mereka sebelum datang ke sini, katanya mereka tuh belajar bahasa Indonesia dulu. Nanti baru datang ke sini udah mulai sedikit paham. Dan mereka tuh kan sering bawa soju tuh. Mereka nongkrong bawa soju. Bawa sojunya dari Korea. Mantap tuh. Jadi mereka itu sempat ketahuan juga, tapi kita yang kena. Kenapa tuh kak? Karena nggak ngasih tahu kalau itu haram di sini di daerah kan. Oh kan mereka nggak tahu kan? Iya. BTW kalau misalnya kamu KKN itu kan kita ditempatkan di desa nih. Iya. Jadi kamu mau nggak mau ngikutin kultur yang ada di budaya yang ada di desa itu. Misalnya nih, kamu kalau tatoan, kamu tutup tatonya, nggak boleh Wajib tutup tunjukin, memang. ya Wajib tutup. wajib tutup. Misalnya nih kamu tatoan di tangan, kamu harus pakai baju Karena panjang. kakaknya tuh nggak ada. Terus kamu tindik ya kayak tindik nih, itu kan dianggap kayak aneh gitu. Nah, kamu harus rambutnya harus digerai terus. Itu kemarin sempat diomongin. Kalau Sama cowok kayak kamu nih, gimana, misalnya Kak? suka pakai emas, nggak bisa nih kalau nggak pakai emas nih, nggak bisa nih aku kalau nggak pakai kalung emas. Nah, misalnya ini jangan dipakai. Takutnya kalau hilang, kalau ada apa-apa, kalau misalnya gimana itu bukan tanggung jawab dari kampus. Jadi sama kayak keluar malam, misalnya aku sering banget nongkrong, Ada mau jam nggak malam, mau Kak? harus ngopi, enggak. Atau? Itu yang aku bilang kita harus ngikutin kultur di sana. Oh ya betul. Padahal mahasiswa kan sukanya nongkrong. Tapi kalau misalnya kamu datang ke kampung itu ya kamu kalau mau nongkrong juga nggak bakal bisa. Karena kamu bakal lihat itu sepi banget dan nggak ada tempat nongkrong juga gitu. Bukan nggak bisa nongkrong sih, tapi nggak ada tempat nongkrong. Iya. Karena di desa. Gitu. Program kakak ditentuin apa dibuat sendiri. Kalau untuk punya kakak ya, kalau untuk program utama itu ditentuin dari universitas, bukan dari universitas tapi dari prodi biotek. Nanti kalau proker pribadi itu nanti kita sendiri nentuin gitu. Kalau dari kakaknya sendiri gimana kak?
Itu bebas kalau kamu Bebas. prokernya gimana. Nggak ada program proker utama atau gimana? Enggak, jadi kita memang bebas sesuai dengan prodi kita masing-masing. Dulu kan reguler, kecuali yang di internasional biasanya ada. Jadi kalau kayak temanku kemarin di internasional, mereka tuh disuruh bikin ini karena memang udah kerja sama kepala desanya. Tapi kalau nama program KKN misalnya kayak program temati, KKN program reguler sama yang kayak di Danau Toba sama di Labuan Bajo itu ya bikin kampus. Penyangka sih tuh emang udah ada temanya dari prodi. Dari tema ya. Prodi udah ada tema, jadi kita kayak program kita terus ngapain gitu. Jadi harus kita tentuin. Jadi harus jelas. Gitu teman-teman. Tapi waktu pas selesai KKN itu kalau kamu ketemu lagi nggak? Jangankan ketemu nih Kak, grup aja udah sepi. Oh, grup sepi. Iya, semenjak kayak udah selesai KKN, selesai penarikannya grupnya udah mulai agak-agak sepi. Kalau punya Kak gimana? Oh ya, penarikannya dulu gimana Kak? Tariknya Bukan dong. itu ada jadi kita kumpul di, aku lupa namanya, balai desa apa ya kalau nggak salah. Jadi semua grup di desa itu kumpul di situ, naik bus. Kita dijemput PTW dari luar rumah. Terus nanti kepala desanya ucapin terima kasih, ada upacaranya juga. Terus ada penyanyi Indonesia Raya, terus akhirnya baru pulang ke sini. Oh, kalau penarikan KKN-nya itu di sana ya Kak, di Kulon Progonya langsung. Kulon Progonya langsung, jadi benar-benar nyampe kampus, kita diturunkan di kampus. Yang bawa motor kan ada tuh motor kita itu dibawa sendiri. Jadi misalnya 9 orang, motornya cuma 4, yang membornya naik bis jaga barang karena kan banyak kan aku misalnya mau KKN bawaan gitu nggak boleh dikit-dikit Kak, 1 koper tuh langsung dibawa. Misalnya nih baju Ke desa bawa koper ya. desa bawa koper karena nggak mungkin beli tas lagi. Apa sih Kak? Tapi berat. Iya sih, cuman nggak bisa sembarangan pulang. Jadi 1 orang itu biasanya dikasih pulang 1 sampai 3 kali kalau nggak salah. Boleh pulang Kak? Boleh pulang, itu yang aku bilang tadi. Jadi kalau mau pulang harus izin dulu ke APL, setelah dari APL di ACC sama DPL baru bisa pulang ke Jogja. Kalau enggak dia bakal ketahuan, dimarahin. Pulangnya ngapain Kak? Pulangnya kayak misalnya ngurus sesuatu, misalnya kayak harus minta surat atau misalnya ada keperluan kuliah, kan ada yang masih kuliah Yang ada ada yang yang setengah semester itu SP semester ya, pendek. semester pendek, ada yang kuliah semester pendek juga. Oh, Jadi bisa kalau- ya, Kak? Bisa. Makanya Manajemen kan ada. manajemen ada, tapi kalau SP sambil KKN itu gimana ya? Itu ada katanya jadi izin. Izin. Ada yang KP kerja praktek. Hmm. Itu kan bisa KP juga di semester 6. Kalau di TI kan biasanya dulu mulai dari bulan-bulan Juni, Juli, Agustus kalau dia KP. Terus nanti bisa izin gitu. Ke KKN dinyatain lulus atau enggaknya dari mana Kak? Kalau dari kamu dulu atau dari kamu dulu? Kalau aku belum tahu KKN. Aku Lulus apa nilai enggak? KKN itu belum dikasih tahu. Nanti kakak mulai KKN itu dari pembekalannya dari bulan 12, terus penerjunannya bulan 2. Terus baru minggu lalu itu ada penilaian dari setiap pribadi kepada kelompok. Jadi nilainya itu belum keluar kayak gitu. Jadi kakak nggak tahu nilai kalian kakak berapa. Nggak tahu A atau B. Semoga A ya. Amin. Karena baru semester ini mulai. Baru semester ini mulai, jadi nilainya belum keluar kayak gitu. Kalau kakaknya mungkin udah ada. Udah keluar lah nilainya. Dinyatain lulus atau enggak, itu nanti ada penilaian kelompok. Jadi ada 3 penilaian kalau nggak salah. Kelompok, bapak duku sama ibu, sama DPL. Nanti Yang ditentuin. Asistennya tuh nentuin enggak kan? Enggak, asisten enggak. Bantuin Tapi dia. nanti asisten tuh ngasih tahu nih list orang yang ketahuan keluar Jogja nggak izin, nanti kasih tahu ke DPL, nanti DPL yang nentuin atau enggak gitu. Makanya nih kak, KKN-nya reguler. Pertanyaan agak sensitif nih. Boleh kayak ngerokok, minum itu boleh nggak kak? Sebenarnya nggak boleh, namanya juga kayak aku bilang tadi di desa, kulturnya itu kamu harus ngikutin, nggak bisa sembarangan. Kayak tadi misalnya nih kayak opo-opo itu bawa soju, yang kena kita karena kita nggak negur gitu. Padahal kita nggak lihat, kita nggak tahu nih kapan dibawa sojunya, kapan mau kayak gimana. Tapi itu yang aku bilang, kita aja mereka yang bawa tapi kita yang kena. Itu kalau ketahuan nanti kena APL, nanti kena itulah jadi nggak lulus. Biasanya buat ada nggak lulus.
hati-hati ya. Hati-hati ya Mikael nggak sih namanya? Iya betul, Mikael nih aktif banget nih. Mikael. Jadi Jonas. kamu kalau misalnya kayak ngerokok atau apa, misalnya nggak bisa hidup sama rokok, ada yang saranin, DPL tuh juga menyaranin jangan sampai dilihat orang lain. Misalnya tuh memang kayak kebiasaannya banget, jangan sampai kayak bapak ibunya tahu atau kayak malam-malam doang. Tapi minum-minum jangan, minum-minum nggak boleh sama sekali karena kamu bakal ketahuan. Tapi kalau rokok kan kamu bisa, pergi keluar ya, pergi keluar di satu-satu. Tapi itu kalau ketahuan bahaya, fatal, hati-hati aja. Gitu. Tapi kalau misalnya mau minum, bawa dari mana, beli dari mana? Mungkin bawa dari desa, bawa dari Jogjanya. Itu susah sih. Susah ya. Kalau punya kakak nggak ada ya KKN-nya, karena cuma bentar, datangnya pagi, pulangnya sore, jadi nggak ada nginep-nginep, cuma ngerjain proker. Kalau udah selesai nanti pulang lagi ke kos, jadi nggak ada nginep-nginep kayak gitu. Teman-teman, ini bentar lagi nih, mau selesai nih. Udah mau selesai, gak ada pertanyaan tentang KKN lagi. Jadi sekali lagi kita bilang KKN itu nanti di semester 6, syaratnya 90 SKS, nilainya nggak boleh ada yang atau D ya Pak? yang nggak boleh Nggak boleh. Jadi minimal nilainya harus dapat C. Iya. Jadi disiapin. IPK-nya 2, berapa ya Kak? Oh, kamu nggak ada tuh? Ada, kalau punya tempat saya dulu minimal IPK-nya 2,25 atau berapa ya, saya lupa. Jadi IPK-nya juga harus tentuin. Intinya syaratnya itu 90 SKS sama nggak boleh nilai E. Gitu. Dan doain pandemi selesai, kalian bisa KKN, bisa KKN ke internasional, kalian bisa ke NDT, bisa ke Danau Toba. Semoga bisa KKN-nya lancar. Kalau kakak dulu KKN-nya semuanya agak serba mendadak. Kayak ada keperluan, ada keperluan itu kayak semuanya dikasih tahu tuh hamil 1 hari. Jadi kita harus kejar-kejaran sama apa yang dikasih tahu sama penelitian KKN. Gitu. Jadi Ada APL nggak sih? nggak ada Pak. Oh, nggak ada, langsung DPL. Langsung DPL. DPL-nya juga nggak terjun langsung ke lapangan masalahnya Pak. Oh iya? Dia tuh hanya memantau lewat sosial media, ketemu lewat meet kayak gitu. Wajib bikin sosmed nih? Enggak sih Kak, nggak wajib. Nggak wajib. Tapi kelompok kode buat aplikasi sih. Kalau kami dosennya itu wajib 3 kali atau jadi ada tanda tangannya. Jadi ada tanda tangan kalau dosen itu mengunjungi kita atau enggak. Karena kita dapat buku nih, logbooknya. Kalau dosennya nggak mengunjungi gimana Kak? Nanti ketahuan, nanti kena. Jadi biasanya kalau dosennya datang kita harus tanda tangan. Itu masih tahu kalau dosennya memang care sama kita. Dan rata-rata dosen pasti datang karena bakal nanyain kan apa keluhannya, gimana sama. Karena kalau ada apa-apa sama Bapak Duku sama masyarakat di sana yang ngomong dosen, kita nggak boleh ngomong, kita nggak boleh ngambil job desk-nya dosen. Kak boleh naik, boleh Desi, silakan nanya sebelum berapa menit lagi nih Kak ya? 25 Bakal habis. Pada dulu KKN kakak itu karena pandemi ya, semuanya diundur. Awalnya penerjunannya itu tanggal 4. Tapi karena waktu itu Jogja lagi apa ya? PSBB ya. PSBB kalau nggak salah. Jadi KKN-nya diundur menjadi tanggal 11. Terus selanjutnya itu diundur lagi menjadi terakhirnya pengundurannya terjun langsung lapangannya itu di tanggal 27. Udah mepet banget, sumpah. Udah mepet sama kuliah. Jadi karena pandemi jadi kakaknya diundur-undur terus. Akhirnya kakaknya dijalankan tanggal 27 kayak gitu. Tanggal 7 atau berapa ya, intinya tanggal 20-an saya lupa. Desi mau nanya apa? Udah mau selesai nih Kak. Tapi 50 kenapa nggak keluar ya menitnya? Biasanya berapa menit ya? Semenit ya? Semenit ya. Kalau nggak salah. Lagi ya. Selasa minggu depan temanya apa ya? Studi extension. Jadi Iya, kalau kayaknya. Minggu depan itu sama Kak Yofi sama Kak Dito sama satu lagi temannya Kak Yofi, cewek. Iya. Nanti mereka tuh akan bahas tentang student exchange. Nanti ada pengalaman dari kakak ini dari negara mana? Dari Korea ya? Iya, dari kayaknya Korea. itu dari luar negeri loh guys. Ya. Jadi kalau kalian saya penasaran buat tema minggu depan, kalian bisa ikut, bisa join. Pandangi terus IGPMB. Desi mau nanya apa tahu. Desi? Sebenarnya mau nanya apa ya Kak?
Oh ya, kalau untuk jamnya masih tetap sama ya. Jam 15.30. 15.00. Salah. Des mau nanya apa nih, Des? Udah mau 15.59. 1 menit nih. Nah, Desinya ngilang. Ih, di sini hilang. Kezia, Mikael ini dari tadi nih Mantengin kita makasih ya terus. Mikael Ediawan udah pantengin kita, dengerin batot kita tentang KKN. Semoga nanti kamu Semoga dapat nanti kamu kelompok KKN-nya enak, kakak dosanya sarannya enak. kakak reguler sih. Kakak tuh pengen banget ikut kakak reguler tuh, Tapi nggak bisa. tapi nggak bisa karena pandemi. Oh, jadi apa ya? Nggak jadi APL juga kak. Jadi apa ya? Oh iya teman-teman, sudah jam 4, sampai jumpa buat Selasa serunya di minggu depan. Tetap pantengin di pmb.ukd.ac.id juga buat pendaftarannya. Saya sampai telat. Tapi BTW ini kenapa nggak berhenti ya? Kenapa nggak berhenti atau kita tadi yang kelamaan ya? Coba dilihat itu pencet lagi. Udah lebih. Tunggu dulu. Berarti ini bisa lebih dari 1 jam. Ini tetap rekam. Ini 1 jam 58 Dia, menit. aku lupa dia ada kompensasi berapa. Bye Mikael. Gimana nih Bri? Coba dimatiin. Baik kakak, dadah Mikael. Apa? Pantengin terus IG kita ya. Itu ada yang baru join. Ya Prasetya. Ini gimana aja? Udah mau selesai nih kak, udah selesai sih. Ada. Dah.